sudah bersama dengan kami juga pendengar. Ada Direktur LPU RRI, Bapak Yonas Markus Tuleru. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Elga. Selamat pagi, pendengar. Terima kasih, Bapak, sudah hadir pagi hari ini dengan perbedaan waktu kita antara timur dan juga barat, Bapak ya. Siap. Baik, selain itu juga pendengar ada Kepala Stasiun LPPRI Ternate juga, ada Pak Agus. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masyarakat di Maluku Utara. Baik, dan Anda nantinya juga kami juga nanti akan juga menghadirkan ya salah satu narasumber kami lagi, ada dari pengamat kebijakan publik di IDP LPE juga. Pendengar ya akan hadir pada sesi dialog kita. Baik, Pak Jonas ya, kami mau menyampaikan juga nih terkait juga dengan efisiensi anggaran untuk RRI sendiri seperti apa, Bapak? Halo, Bapak? Oke, Mbak Elga, suaranya agak kecil ya. Oke, baik. Efisiensi anggaran itu adalah sebuah suatu keniscayaan yang harus dilakukan setelah adanya instruksi Presiden dan kemudian diturunkan melalui Peraturan Menteri Keuangan. Ada 16 pos anggaran yang mengalami efisiensi, ya. Nah, karena RRI itu dibiayai sepenuhnya dari APBN, maka perlu dilakukan langkah-langkah adaptif terhadap efisiensi anggaran tadi, mulai dari belanja ATK, honor output kegiatan jasa profesi, dan lain sebagainya, sampai dengan perjalanan dinas. Nah, selain daripada adaptif, kami juga belanja masalah kepada semua satker, gitu ya. Nah, dari efisiensi itu, RRI mengalami efisiensi sebesar kurang lebih 35% dari 1 triliun 70 miliar, ya. Jadi sekitar 334 miliar itu mengalami efisiensi. Nah, yang diutamakan kalau kita mengacu kepada pesan Presiden bahwa pelayanan publik itu tidak boleh terabaikan, harus dilakukan. Karena itu langkah-langkah adaptif terhadap efisiensi itu kita lakukan, ya. Yang pertama kami mengutamakan adalah core bisnis kita itu harus jalan. Yang dimaksudkan dengan core bisnis itu adalah layanan publik terkait dengan siaran, pemberitaan, dan teknologi media baru, ya. Nah, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 32 2002, di sana mengamanatkan bahwa tugas dan fungsi RRI itu memberikan layanan informasi, edukasi, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan perekat, kemudian pelestari budaya. Nah, langkah-langkah itu kami lakukan teristimewa untuk efisiensi pengamatan listrik, sambil kemudian kita melakukan negosiasi dan belanja masalah. Belanja masalah misalnya untuk menunjang operasional, salah satunya adalah berkaitan dengan pegawai dan karyawan RRI yang diberlakukan sebagai outsourcing, baik itu sopir, pramusaji, satpam, dan lain-lain, termasuk di dalamnya para pengisi acara, baik itu kontributor dan lain sebagainya. Belanja masalah ini kemudian kami coba menginventarisir persoalan-persoalan yang muncul dari semua satker, khusus untuk karyawan sebagai pengisi acara, kemudian kontributor dan lain-lain. Itu kami mintakan kepada semua satker untuk menginventarisir apa persoalan dampak yang muncul ketika terjadi efisiensi. Nah, belanja masalah inilah yang kemudian kami bawa untuk mendiskusikan lagi dengan Kementerian Keuangan berkaitan terhadap rekonstruksi anggaran yang ada sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Demikian. Baik, Mbak Elga. Itu dari RRI. Kalau dari RRI Ternate bagaimana Pak Agus dampaknya terkait efisiensi anggaran sendiri? Ya, tentu berdampak juga ya, tapi tidak signifikan ya. Kami masih tetap memberikan pelayanan publik sesuai dengan core business yang kita miliki. Termasuk juga apa yang menjadi viral itu sebetulnya tidak benar. Ya, perlu kita garis bawahi, itu tidak benar.
bahwa kita masih tetap bersama mereka. Bahkan kami dari manajemen, ketika ada nota dinas terkait efisiensi, kami langsung melakukan rapat dengan manajemen. Setelah itu kami lakukan mencari pos-pos mana yang memang kita harus lakukan revisi. Alhamdulillah setelah dicarikan titik temu, akhirnya kami mengundang teman-teman untuk melaksanakan rapat bagaimana kelanjutan dengan mereka. Nah, dengan hasil dari penyisiran revisi anggaran itu, akhirnya kami sepakati dengan teman-teman bahwa kami bisa sementara bisa untuk bersama mereka itu sampai dengan bulan April. Sembari direksi manajemen pusat mencarikan solusi untuk keberlangsungan mereka hingga akhir Desember. Itu, Pak Elda. Baik, Pak Yonas, ini permasalahan yang timbul di RRI Ternate sendiri. Ini adalah berita-berita yang mungkin Bapak juga sudah menanggapi ya pada tanggal 10 kemarin, Pak Yonas ya. Nah, ini terkait juga dengan informasi atau berita-berita terkait juga dengan PHK massal di lingkungan RRI sendiri. Padahal mungkin Pak Yonas, kalau kita sendiri di lingkungan RRI ini tahu ya bahwa untuk PHK sendiri itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah tidak dilanjutkan lagi. Ini untuk tenaga-tenaga pengisi acara, Pak Yonas ya. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, sekali sangat memahami kegelisahan teman-teman, gitu ya. Sekali lagi saya ulangi bahwa kami sangat memahami, manajemen sangat memahami kegelisahan teman-teman ketika terjadi efisiensi anggaran itu. Tetapi di dalam komitmen kami sudah kami katakan bahwa pemutusan ataupun pengakhiran atau ketidaklanjutan kerjasama itu adalah pilihan terakhir yang harus kita lakukan. Nah, karena itulah kemudian mungkin menjadi perhatian juga bagi seluruh angkasawati RRI maupun mereka yang menjadi pengisi acara, kontributor dan lain sebagainya, di dalam menyampaikan saluran-saluran itu harus hendaknya berjenjang gitu ya. Ada ketua tim, kemudian ada kabak TU, ada Kepsta, kemudian ada direksi dan lain sebagainya. Direksi tetap berupaya untuk melakukan yang terbaik bagi semua. Itu catatan poin pertama dulu. Sehingga viralnya itu paling tidak sesungguhnya itu mencederai kebijakan yang terus dilakukan oleh direksi. Tapi kami sangat memahami kegelisahan teman-teman. Itu yang menjadi poin kita. Nah, mungkin saya harus menjelaskan bagaimana pertaruhan dan pertarungan yang dilakukan oleh dewas direksi, khususnya direksi, untuk mengakomodir semua kegelisahan teman-teman yang notabene sudah bekerja membantu RRI bersama-sama dengan RRI. Nah, catatan poin penting yang harus dilakukan bahwa para pengisi acara, kontributor, penyiar, kesinambungan, kemudian musik director, produser, itu bekerja dibayar berdasarkan orang per jam dan orang per kegiatan. Karena itu, ini juga menjadi perhatian kepada para kasatker di seluruh Indonesia yang sudah kami sampaikan, bahwa mereka bekerja sesuai jamnya, karena mereka dibayar berdasarkan jam dengan standar biaya masukan lainnya. Nah, dari hasil, saya harus luruskan juga bahwa setelah kami belanja masalah, sebelum tanggal 10 kami sudah belanja masalah. Gitu ya, jadi setelah efisiensi, kami membelanjakan masalah, ada 572 lebih orang, gitu ya, yang tadi kami katakan dari sisi outsourcingnya, satpam, kemudian driver, pramusaji, penyiar, kesinambungan, kontributor, musik director, itu akan terdampak dari efisiensi anggaran tadi. Ada yang bisa bertahan 2 bulan, ada yang bisa bertahan 6 bulan. Kayak di Ternate kami dapat laporan dari Pak Agus Rusmin. Jadi para Kepsta memberikan laporan terus perkembangan yang ada, seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Agus. Dan dari situlah kemudian kami melakukan koordinasi kembali dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. Dan
alhamdulillah puji Tuhan bahwa tadi malam jam 19.28 waktu Indonesia Barat, itu tim Direktorat Keuangan di bawah komando Direktur Keuangan melakukan rapat virtual dengan mereka, dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan dalam rangka merekonstruksi kembali, restrukturisasi kembali kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk semua kegiatan tadi. Ya, jadi tadi malam sudah disepakati bahwa efisiensi anggaran yang 334 miliar untuk RRI itu mengalami pelonggaran 170 miliar. Dengan demikian, maka langkah-langkah kita untuk mengantisipasi terjadinya pengakhiran atau tidak diperpanjangnya kerjasama dengan teman-teman pengisi acara dan lain sebagainya itu bisa tertolongi dan tertanggulangi. Gitu. Jadi tadi malam kami pulang jam 11, Mbak. 11 malam, Pak Dirut, semua direksi pulang jam 11 malam. Kami susun bagaimana skenario yang bisa kita lakukan, lalu nota dinasnya diturunkan. Dengan demikian, berita yang ada itu sesungguhnya adalah berita hoax yang terlalu cepat sekali dihembuskan, gitu ya. Tetapi oke lah, kami memahami kegelisahan tadi. Dengan catatan bahwa ke depan tidak lagi seperti itu, ada secara berjenjang yang kita lakukan. Percayalah bahwa direksi akan berpikir untuk semua dan untuk melayani publik. Demikian. Baik, Pak Yonas, apakah untuk tenaga lepas ini juga bisa diakomodir untuk mengikuti P3K RRI sendiri, Pak Yonas? Oke, kalau untuk P3K itu kan ada aturan main yang dilakukan. Ya. Yang pertama, untuk tahun ini P3K itu hanya untuk mereka yang PBPNS, penyesuaian. Ya. Kalau kita ingat di dalam amanat pegawai pasal 42 kalau nggak salah di Undang-Undang 32, pegawai RRI itu terdiri dari PNS dan PBPNS. Nah, untuk PBPNS core business itu sudah dilakukan penyesuaian. Kalau tidak salah di tahun 2020 itu 2020-2021 itu PBPNS untuk core business sudah dilakukan. Yang belum adalah PBPNS yang supporting. Nah, itu yang kemudian diinventarisir untuk dalam waktu dekat itu akan dilakukan penyesuaian untuk masuk kepada P3K. Nah, kepada teman-teman yang belum masuk dalam PBPNS sebagai PBPNS itu dimungkinkan sesungguhnya untuk mengikuti formasi-formasi berikutnya apabila memenuhi ketentuan syarat dan ketentuan, karena kita tahu ada batas usia dan ijazah dan lain sebagainya. Itu adalah kebijakan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang diturunkan oleh Kemenpan RB, yang dalam hal ini kemudian kami ikutkan di dalam Komdigi, gitu ya, karena kami adalah pegawai Komdigi yang diperbantukan di lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia. Demikian, Mbak. Baik, Pak Agus, Siap. ini video sudah beredar, ya, semakin banyak di-share sama orang-orang, ya, diposting kembali dan sebagainya. Apakah memang yang bersangkutan ini pada saat efisiensi anggaran itu langsung dirumahkan atau bagaimana, Pak Agus? Itu sebenarnya tidak terjadi. Bahkan yang bersangkutan dan teman-teman yang lain itu masih bertugas. Itu tidak benar. Menamakan pegawai seluruh Indonesia, sementara dia sendiri masih bertugas. Saya sedih sekali itu. Shock sekali ya. Setelah kita rapat dengan mereka dan menyetujui hingga April dengan honor yang mereka juga sepakati, tapi ternyata tiba-tiba muncul itu. Jelas sangat mengecewakan. Kemudian Pak Agus, ada juga postingan-postingan atau kata-kata yang digunakan buat tidak diakomodir untuk mengikuti P3K di RRI ini, bagaimana tanggapan Pak Agus? Itu salah besar juga. Padahal teman-teman itu juga punya kesempatan. Sepanjang mereka itu terdaftar di BKN. Ya, setahu saya begitu ya. Jadi tidak seorang pun boleh itu untuk ikut P3K ataupun ASN, ya, asalkan memang sudah terdaftar di ASN.
Baik, untuk yang bersangkutan, BKN ya. kalau yang bersangkutan sendiri tahun-tahun kemarin sudah berapa kali mengikuti tes di RRI? Saya dapat data dari SDM kita di si Ternate bahwa mereka itu sudah mengikuti, tapi hasilnya memang belum beruntung. Baik. Ya, jadi masih punya kesempatan. Jadi bersabarlah, mungkin belum rezeki. Siapa tahu ke depan masih ada formasi lagi bisa ikut. Termasuk juga di CPNS juga tidak berhasil. Jadi ya tolonglah lebih belajar, lebih memahami kondisi yang ada. Jangan sampai harus dipikir ulang kalau membuat konten yang akan merugikan lembaga. Itu, Pak. Baik, Pak Yonas, ini terkait dengan video yang sudah beredar dan marak saat ini, Pak Yonas ya. Apakah dari manajemen akan mengambil tindakan terkait dengan video yang sudah ramai ini, Pak Yonas? Oh iya, yang pertama ada aturan main di dalam setiap kementerian lembaga, termasuk di dalam RRI. Kalau kita ikuti secara baik, ada sebuah larangan untuk, bukan membatasi ya, larangan untuk istilahnya mengangkat segala sesuatu yang belum tentu kebenarannya dan mencederai lembaga melalui media sosial. Nah, karena itu bukan saja di teman-teman yang ada di Ternate, sorry saya kadang-kadang pakai logat. Ini masalahnya darah yang sama soalnya. Iya. Orang timur, Orang Pak ya. timur, Pak ya. Oke, jadi yang saja di sahabat-sahabat kita yang ada di Ternate itu ya. Tetapi juga di daerah lain, gitu ya, di satker-satker yang lain, mereka yang melakukan posting bahkan reposting terhadap berita-berita hoax itu dipanggil, ditanyakan, diklarifikasikan kenapa ini terjadi gitu. Yang pertama dia harus membuat postingan baru terhadap berita hoax yang dia sebarkan. Yang kedua diperiksa gitu, sehingga ada efek jera yang harus bisa diterima, sehingga tidak ada seorang pun di antara kita, saya ulangi ya, tidak ada seorang pun di antara kita yang menganggap super di dalam berorganisasi, apalagi kemudian dalam organisasi besar seperti RRI. Saya sendiri, Mbak, itu kalau kita bicara ya, di kampung halaman itu ada keluarga yang juga terdampak itu, gitu ya. Dia tanyakan saya cuma bilang, oke, kembalikan kepada kepala RRI, kebijakan diambil, langkah apa yang harus dibuat, sehingga tidak ada intervensi menunjukkan power dan lain sebagainya. Karena pertama, ketaatan itu menjadi penting. Kita ingin mengelola lembaga ini dengan ketaatan yang benar. Ketaatan terhadap aturan, ketaatan kepada pimpinan di dalam mengarahkan, gitu ya. Kalau di Ternate ya Pak Agus yang akan mengarahkan itu. Siap. Karena beliau adalah Kasatker, kepala RRI, kepala satuan kerja. Beliau akan mengarahkan apa seperti langkah apa. Ya, saya dapat informasi. Semalam saya diskusi banyak dengan Pak Agus. Siap. Bahkan semua satker itu hampir sering HP saya bunyi terus, semua direksi berbunyi. Oke, kami berikan arahan, ini seperti ini, belanja masalahnya seperti ini. Pak Agus mengatakan, Pak, ini anggaran kita bisa sampai sekian, buat teman-teman kami sudah arahkan. Gitu. Nah, berarti kan masih ada ruang waktu untuk kita berproses dan menyelesaikannya. Tidak perlu kita harus sampai membuat kegaduhan, keributan, gitu ya. Saya kira itu. Jadi harus ada efek jera yang bisa dilakukan begitu, tapi bukan mengancam, tetapi setiap orang itu harus berproses. Harus diingat bahwa teguran apapun, tindakan disiplin apapun itu adalah bagian daripada introspeksi untuk kita menjadi lebih baik. Demikian, Mas. Baik, Pak Yonas ini juga sudah bersama dengan kami. Ada Pak Riko Noviantoro, ini adalah pengamat kebijakan publik IDPLP. Selamat pagi Pak Riko. Sama Helda, Pak Riko. Oke, baik. Selamat pagi pendengar Radio RRI Ternate. Pak Riko, selamat pagi Pak Riko. Dengan Pak Yonas, Pak Riko. Salam dari Dir LPU nih Pak Riko. Baik. Nanti Baik. saya tunggu aja. Ya,
Kita masih membahas soal efisiensi anggaran dan kinerja aparatur. Sebelum kita ke Pak Agus, mungkin Pak Riko sedikit tanggapan terkait efisiensi anggaran sesuai dengan pandangan Anda sendiri, Pak Riko. Baik, efisiensi anggaran itu di dalam konteks manajemen adalah hal yang sangat lumrah, baik itu manajemen publik maupun manajemen bisnis. Dengan demikian bahwa upaya-upaya efisiensi menjadi strategi yang digunakan bagi organisasi bisnis maupun organisasi publik sebagai langkah untuk melakukan penguatan organisasi atau pencapaian tujuan organisasi. Pendekatan efisiensi juga bukan kali ini dilakukan dalam konteks manajemen publik ya. Di era sebelumnya juga sudah melakukan hal serupa. Hanya kemudian memang menjadi catatan buat kita adalah di pemerintahan Prabowo ini sejak awal memang pola komunikasinya mengalami banyak hambatan hingga kemudian beberapa teman-teman praktisi komunikasi kemudian analis kebijakan sering menyebutnya terjadi bencana komunikasi ya. Apa itu yang kita sebut dengan bencana komunikasi? Ketika ada misinformasi atau disinformasi. Kalau misinformasi itu emang hal yang bisa kita nyatakan kemampuan dari setiap orang untuk memahami persoalan atau informasi yang kadang memang tidak semua sama. Tapi kalau disinformasi itu sudah mengarah pada upaya kesengajaan untuk membuat gaduh dengan menyebarkan informasi yang tidak tepat untuk kepentingan tertentu. Nah, tadi diskusi dengan Pak Yonas, dengan Pak Agus saya mendengarkan ya bahwa ada keterkaitan dengan sejumlah karyawan RRI misalnya ya. Yeah. Nah, ini diperjelas bahwa ini sebetulnya ada misinformasi. Tapi juga perlu diperjelas apakah memang ada aktor di belakangnya yang sengaja memanfaatkan momentum itu dengan kemudian menyebarkan hal-hal yang hingga kemudian menimbulkan kegaduhan. Nah, ini dua hal yang berbeda ya. Jadi memang kita membaca peta-peta komunikasi yang secara nasional itu memang kadang-kadang belum memiliki kemampuan berdialog secara baik. Namun saya melihat bahwa direksi di RRI juga sudah melakukan upaya yang sangat tepat. Dan yang kedua, kita juga melihat bahwa tidak ada di dalam konteks surat edaran Menteri Keuangan atau di Impres nomor 1 2025 itu juga yang menyebutkan tentang rasionalisasi. Ini lebih pada efisiensi terkait dengan biaya belanja ya yang sifatnya seremoni, kemudian pembelian mobil mewah dan lain-lain. Kita juga bisa melihatkan itu dengan data-data dari KPK di mana banyak pula kebocoran-kebocoran terjadi pada aspek-aspek yang demikian. Saya baca data tentang pelayanan integritas itu juga memperlihatkan hal itu. Survei pelayanan integritas ada cukup temuan dari KPK tentang nota-nota fiktif. Artinya kan sebetulnya satu hal kita juga harus melakukan upaya pembenahan di tata kelola keuangan. Satu hal lain juga memang perlu ada efisiensi untuk menemukan atau kapitalisasi modal untuk hal yang lebih positif. Saya pikir itu dulu, Pak. Baik, Pak Riko sendiri sudah mungkin menonton video-video terkait juga dengan mungkin dampak dari efisiensi untuk RRI Ternate sendiri, ini bagaimana Pak Riko tanggapannya? Apakah sudah menonton videonya Pak Riko? Iya, baik. Memang sejak kemarin siang saya mendapatkan posting itu, bahkan di grup analis kebijakan Indonesia itu juga muncul rekaman wawancaranya ya. Bahkan ada dari pihak Komisi 7 yang ikut memberikan tanggapan. Ya, nah ini makanya saya tidak akan masuk ke dalam ranah di RRI-nya sendiri, tapi pada ranah efisiensinya. Saya pikir RRI sudah melakukan segala upaya yang itu tidak berkaitan dengan perampingan atau ada isu rasionalisasi.
jika pun memang diperlukan, tentu itu kebijakan yang sudah jauh-jauh terjadi, diperingatkan atau sudah jauh-jauh hari sudah disampaikan, tidak ada keterkaitan dengan efisiensi atau Impres nomor 1 2025. Ini kebetulan momentumnya bersamaan ini mungkin ya. Saya tidak bisa melihat atau bagaimana sebetulnya benarkah di RRI ada. Tapi tadi Pak Yonas sudah menyampaikan ya. Saya pikir Pak Direktur dan Pak Agus Rusmi juga sudah menyampaikan itu. Jadi tentu pendengar RRI bisa lebih mempercayai dari pernyataan itu. Kalau saya kan dari perspektif pihak di luar RRI yang untuk melihat aspek efisiensi. Baik, tadi Pak Agus, Pak Yonas sendiri sudah mengatakan juga bahwa untuk video ini pasti akan ada langkah-langkah yang diambil dari manajemen RRI ya. Nah kalau dari RRI Ternate sendiri bagaimana Pak Agus? Iya, baik, makasih. Yang pasti jelas ya, karena nama baik kita sudah tercoreng, sudah rusak, pasti ada tindakan yang harus kita lakukan. Kemarin juga sudah kami lakukan klarifikasi. Tentu dari kami akan ada upaya hukum yang harus kita lakukan dan kita teliti karena ini sudah tentu melanggar undang-undang ITE ya, karena sudah merusak nama baik kita. Itu Mbak. Baik, Pak Yonas masih bersama dengan kami, Pak Yonas? Oke, saya mengelak. Baik, Pak Yonas, ini adakah program atau mungkin inovasi dari LPP RRI yang bisa menjadi contoh bagi instansi lain dalam menerapkan efisiensi anggaran dan juga peningkatan kinerja aparatur? Baik, yang pertama bahwa dalam peningkatan peningkatan kapasitas aparatur, saya kira sudah tertata dengan baik gitu ya. Kita dengan Pusbangkom misalnya bagaimana meningkatkan kapasitas aparatur itu kami lakukan dengan baik untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan wawasan, tapi juga akhlak. Ya. Bagi kita siapapun juga di aparatur negara itu harus punya akhlak yang kuat untuk menjalankan tugas dan amanat yang diemban ya dari rakyat kembali kepada rakyat. Karena itu tugas-tugas kita, apalagi filosofi RRI kan sungguh kuat itu. Kalau kita bicara Triprasetya, ya Mbak Angela ya, Triprasetya itu bagaimana kita mengemudikan siaran, menyelamatkan siaran, peralatan siaran, tapi juga berdiri di atas segala aliran keyakinan partai atau golongan. Prinsip utama kita ada di situ. Itu yang pertama. Kemudian mana kita menyiasati agar aparatur kita ini bisa lebih taat. Saya biasa mengatakan ada kunci gitu Mbak. Sebagai pegawai RRI itu atau karyawan RRI itu harus punya kunci TRIS namanya. Saya beri nama TRIS ini, Pak Riko. TRIS itu yang pertama ketaatan. Kita harus taat. Yang kedua, sebagai aparatur negara kita harus rendah hati. Karena yang kita layani adalah publik, yang kita layani adalah masyarakat. Kita dibiayai dari uang rakyat. Karena itu kita harus rendah hati dalam melayani. Yang ketiga, kita punya integritas. Integritas itu berkaitan dengan kejujuran. Integritas itu berkaitan dengan disiplin. Itu, ketaatan dan disiplin. Lalu kita harus menjaga soliditas dan solidaritas. Ini menjadi penting. Maka dengan kunci TRIS kita harus mampu untuk menjalankan peran-peran RRI, peran-peran dan fungsi RRI dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat. Fungsi kita, ya. Baik. Pak Yonas? Halo? Ya, jelas Bapak? Sorry, agak terputus tadi. Baik. Gimana Mbak Engela? Silakan dilanjutkan untuk kunci TRIS tadi nih dari RRI. Gimana? Terkait kunci TRIS tadi Pak, ketaatan, rendah hati, integritas dan solidaritas ini untuk RRI. Tadi TRIS itu kan TRISS. Menurut itu apa ya? Yang saya coba berikan kepada semua orang. Kami coba memberikan kepada semua. Dengan semangat the power of we, kita harus tetap berdiri teguh pada kunci TRIS tadi dengan berpegangan kepada filosofi kita Triprasetya. Jadi ketaatan itu menjadi penting, apapun itu. Makanya tadi saya katakan siapapun pegawai kita, karyawan kita harus taat dan loyal, gitu ya.
Tapi bukan ketaatan yang membabi buta, loyalitas yang membabi buta, tetapi ketaatan dan loyalitas kepada regulasi, kepada kebijakan yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga. Ya, dengan ketaatan kita tahu bagaimana posisi kita dan di mana kita harus melakukan. Jadi kata kunci ketaatan dan rendah hati itu tidak membuat kita menjadi super, merasa diri paling super, paling yang di antara semua, itu tidak boleh. Ya. Yang kedua, integritas. Lalu yang terakhir, kita harus berani menjaga, harus punya kemauan untuk menjaga soliditas dan solidaritas. Hanya dengan cara itulah kemudian kita bisa membuat RRI menjadi hebat, RRI yang terpercaya dan dipercaya oleh publik di dalam rangka menyampaikan komunikasi publik, pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat. Saya kira itu, Pak. Baik. Pak Riko? Baik, masih bisa mendengarkan ya? Iya, ini untuk hubungan antara efisiensi anggaran dengan peningkatan kualitas layanan publik seharusnya seperti apa, Pak Riko? Bisa diulang. Bagaimana hubungan antara efisiensi anggaran dengan peningkatan kualitas layanan publik? Ya baik. Beberapa hari lalu juga saya diajak diskusi dengan beberapa pihak lain ya tentang efisiensi dengan kinerja. Tentu saya berharap, masyarakat juga berharap bahwa efisiensi itu karena tidak berkaitan dengan pengurangan pendapatan apapun, artinya kiranya tidak memberikan dampak terhadap pelayanan publik. Yang dipotong oleh efisiensi itu sejauh yang saya baca dalam Inpres nomor 1 2025 terkait dengan program atau kegiatan yang tidak bersentuhan dengan direct services. Tadi saya sebutkan ya, kalau misalnya seremonial ya, beberapa daerah kemarin saya sempat diwawancarai juga. Contohnya nih, ulang tahun kota atau ulang tahun kabupaten dan kota ya, ulang tahun daerah. Itu kan biasa juga dilakukan dengan cukup meriah. Hal ini bisa dicarikan format-format yang lebih sederhana, yang dimana pemanfaatan uang sisanya itu bisa digunakan hal yang lebih positif. Nah, tidak perlu dengan sesuatu yang lebih kemeriahan. Di sisi lain, saya pun berkeyakinan bahwa efisiensi yang kita dengung-dengung hari ini itu juga sudah menjadi bagian dari sikap kesederhanaan kita. Nilai-nilai luhur kita itu mengajarkan kita untuk hidup sederhana. Hanya kebetulan lagi kita sudah cukup lama dibangun dengan situasi yang sangat sangat konsumtif terhadap produk-produk luar, hingga kemudian kita sering membelanjakan hal-hal yang tidak sesuai yang kita harapkan, hingga kemudian muncul glamor-glamor ya, dan itu terlihat beberapa kali dan sering berulang ya, entah itu dari karakter pejabat kita, kemudian aparat kita, dan tentu juga di teman-teman lain yang swasta juga menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak sederhana. Nah, begitu muncul efisiensi, itu menjadi sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan yang sudah terbangun, kebiasaan negatif yang terbangun cukup lama. Jadi di sisi ini saya pikir efisiensi juga menjadi kesadaran kolektif kita untuk ayo kembali ke perilaku yang hidup sederhana. Saya pikir itu kan juga bukan barang baru. Kita sejak SD, sekolah, di rumah juga diajarkan untuk perilaku hidup sederhana. Hanya kemudian di prakteknya tidak ada. Jadi syaratnya juga kemudian ini menjadi lebih cara untuk menjadikan kita menjadi lebih sederhana. Memang kemarin saya sempat tanya nih pendengar RRI Ternate, itu kenapa Pak DPR tidak dilakukan pemotongan ya? Kenapa ada 17 kementerian dan lembaga ya, seingat saya ada yang tidak mengalami. Nah tentu itu ada, saya tidak akan masuk dalam hal itu, hanya pada teman-teman DPR atau misalnya DPR atau mana ya, yang tidak kiranya juga bisa menunjukkan sikap-sikap. Misalnya untuk DPR saja ya, saya di dalam forum RRI Ternate ini bisa ingin menyampaikan, kiranya mungkin juga teman-teman di DPR, Bapak-Bapak anggota DPR terhormat itu secara institusional menyatakan misalnya kami akan mengembalikan 40%, toh itu juga bukan anggaran yang cukup bisa kami hemat dengan 60%-nya lagi. Jadi ada upaya-upaya meskipun di dalam peraturan di itu tidak menyentuh. Apalagi memang ranahnya berbeda, itu kan ranah legislatif ya, eksekutif tidak bisa terlibat banyak. Jadi dengan demikian
kebijakan efisiensi ini harusnya menjadi penyadaran kolektif kita tentang perilaku hidup sederhana. Demikian. Nah, untuk ini sendiri Pak Riko, apa perlu ada kebijakan regulasi pemerintah khususnya ini mengenai peraturan teknis, juklak atau mungkin juknis untuk mengatur program apa saja yang harus diprogramkan gitu, Pak Riko? Ya, kalau itu tentu kan ada di setiap kementerian dan lembaga ya, atau kemudian di unit-unit terkecil untuk kemudian berani atau secara bijak untuk melakukan penghematan mana. Dan disinilah perlu kebijakan atau kearifan, atau ya lebih baiknya adalah dengan pendekatan teknokratis mengukur mana-mana yang bisa diefisiensikan. Tidak semua hal misalnya ya, kalau kita asumsikan dengan kondisi rumah kita, atau rumah saya misalnya ya, memang kalau kita berharap semua rumah ini kita cek ulang. Wah, mau lebaran nih kita bisa cek ulang biar lebih rapi. Tapi dengan anggaran yang tersedia kita bisa mulai dari cek yang ini saja dulu. Yang lain tidak perlu, karena juga tidak terlalu banyak. Misalnya ya udah untuk ruang tamu saja, mungkin ada lebaran ada tamu akan datang. Jadi yang sisi lain tidak perlu dilakukan pengecetan. Artinya sudah ada penghematan-penghematan yang bisa kita lakukan. Kalau kita bila berharap, berkeinginan, tentu kita semua satu rumah ini kita perbaiki. Yeah. Nah, demikian cara melihat apa sih kebutuhan-kebutuhan yang paling bisa dilakukan penghematan di tingkat unit masing-masing. Dan saya pikir itu ada kemampuan dari pimpinan setiap unit atau kementerian dan lembaga untuk melihat mana-mana yang perlu dilakukan efisiensi itu. Lagi-lagi tentu tidak berkaitan dengan mengganggu kinerja. Saya malah khawatir justru efisiensi ini akan menjadikan alasan program-program lainnya dengan cara misalnya udahlah kita kerja 3 hari misalnya WFA, ya itu kan jadi alasan untuk tidak bekerja, nanti malah pelayanan terganggu ya. Saya berharap ini jangan jadi alasan kemudian untuk kementerian lembaga untuk bermalas-malasan atau sengaja memanfaatkan untuk tidak bekerja. Karena ini tidak mengganggu layanan publik nih, efisiensi itu. Hanya pada program-program yang sifatnya, yang tadi misalnya makan minum. Kan tidak harus dengan makan makanan mewah, bisa dicarikan dengan hal lain. Kan tidak perlu juga dengan misalnya harus menyajikan tamu dengan makan makanan yang ya bisa diganti dengan minuman lain, air mineral kah atau apa, tidak harus dengan minuman-minuman yang perasa tertentu gitu. Saya pikir jangan terlalu khawatir dengan persoalan-persoalan efisiensi tersebut. Demikian. Iya, Pak Agus, untuk pelayanan publik sendiri walaupun keterbatasan anggaran efisiensi ini ya, ini bagaimana untuk area di Ternate? Ya, walaupun ada keterbatasan anggaran, kami tetap memberikan pelayanan terbaik ya. Kemarin juga sempat ada mematikan pemancar Pro 4. Ya. Alhamdulillah kemarin itu tadi malam ya sudah ada nota dinas bahwa kita bisa mengudar kembali. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya kegaduhan ini. Kami tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Itu Mbak. Baik, Pak Yonas. Ya, Mbak. Ya, ini untuk fleksibel kerja di RRI sendiri ketika adanya efisiensi anggaran ini seperti apa? Apa memperlakukan juga 3 hari kerja atau bagaimana nih Pak Yonas? saya setuju sama Pak Riko ya. Saya setuju sama Pak Riko. Oke, kami tidak terpengaruh dengan kebijakan kementerian lembaga lain. Kami tetap ada pada prinsip yang pertama, kita melihat skala prioritas dari efisiensi tadi, mana yang harus kita lakukan. Yang kedua, upaya kita untuk menyelamatkan teman-teman yang lain itu kita melakukan restrukturisasi anggaran. Kenapa? Saya awal dulu ya Mbak Gaila ya, bahwa efisiensi dilakukan dari 16 pos tadi, itu kami melihat skala prioritas seperti apa yang harus bisa kita lakukan. Ya, karena yang tadi kami lakukan, setelah itu skala prioritasnya kita lakukan, kita belanja masalah. Nah, hampir banyak itu kan berkaitan belanja masalah berkaitan dengan listrik, kemudian dengan karyawan itu ya, pengisi acara dan lain sebagainya yang viral katanya di PHK-kan massal itu. Kemudian makanya saya sendiri kaget itu, kita
kita di direksi kaget, loh kok muncul ini gitu kan. Padahal kita baru belanja masalah di era di Ternate itu dengan honor output dan jasa profesi yang kena potong 40% itu bisa bertahan berapa lama. Ini kan kita belanja masalah ini semua. Setelah itu kita melakukan melakukan negosiasi dengan Kementerian Keuangan. Bukan negosiasi sebenarnya sih, menyampaikan ini loh persoalan yang kita hadapi. Nah, kan harus ada restrukturisasi anggaran. Nah, restrukturisasi anggaran itulah yang kemudian kita upayakan sehingga itu bisa masuk. Nah, maka jam 9:30 malam, ya taruhlah 9:30 Ternate itu tim direktur keuangan itu melakukan pertemuan virtual yang tadi saya jelaskan. Muncullah pelonggaran efisiensi. Oke, yang diperuntukkan untuk apa? Untuk mengudarakan kembali Pro 4, pemancar FM-nya, Pro 5, kemudian yang kedua untuk SP. Lalu kebijakan yang ketiga adalah menyambung semua kegiatan pengisi acara, driver dan lain sebagainya. Sehingga ini kebijakan yang kemudian ditempuh oleh direksi masuk ke sana. Lalu ketika berkaitan dengan bagaimana skala prioritas, kami sudah lihat yang penting yang pertama tidak boleh hilang layanan publik kita. Maka saya setuju tuh tadi, kita harus punya kesadaran kolektif. Efisiensi ini adalah tantangan sekaligus peluang untuk kita berinovasi. Ya, sekali lagi efisiensi ini jangan dijadikan sebagai sesuatu yang haram, gitu ya. Tetapi dia menjadi tantangan dan peluang supaya setiap kita dapat berkreasi, setiap kita dapat berinovasi untuk bagaimana melakukan yang terbaik dalam tugas dan fungsi. Yang kita pangkas misalnya rapat kerja yang bisa kita lakukan, rakor, rapat kerja, kemudian perjalanan dinas itu kita kurangi sebesar-besarnya. Jadi mungkin Pak Agus ya untuk tahun ini mungkin 2 kali saja itu ya. Jangan dinas kembali ke kampung halaman. Tapi suka atau tidak suka itu bentuk komitmen kita untuk memberikan layanan kepada publik. Ada hal yang harus kita mundurkan sejenak. Kami lebih mengutamakan yang mana, dan itu yang dilakukan. Lalu yang ketiga, kami tidak menggunakan metode WFO sama WFH. Semuanya jalan. Hanya mungkin dari sisi pengamatan listrik ada lampu yang segi 10, kita cuma bisa menghidupkan 6, gitu ya. 4-nya kita off-kan. Dan AC yang tadinya full di semua ruangan itu kita siapkan yang lain. Yang penting kita menjaga suhu ruangan itu ada di posisi 26 dan 27 saja, sehingga semua orang bisa bekerja. Saya kira itu efisiensi yang bisa dilakukan, dan kita berharap semua satker juga melakukan efisiensi dan menjadikan efisiensi ini sebagai tantangan sekaligus peluang untuk berkreasi dan berinovasi sesuai dengan ketentuan. Gitu. Baik, Bapak juga tim direksi lagi pusing urusin belanja masalah, tahu-taunya RRI Ternate ada masalah Bapak ya. Gak apa-apa. Ya tadi saya bilang itu dinamika, tetapi dinamika yang kebablasan sesungguhnya ya. Jadi mungkin kalau saya biasa mengatakan, ayo kembali ke jalan yang benar, gitu. Harus kita jaga soliditas dan solidaritas kita. Dan ternyata usahanya berhasil Pak Agus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kabar semalam menyenangkan Terima kita kasih, semua ya. Pak Terima kasih Direksi, Bapak ya. Yonas dan juga direksi. Baik, Pak Riko masih bersama dengan kami, Pak Riko. Baik, masih mendengarkan. Iya. Pak Yonas sudah menjelaskan dan saya juga mendengarkan dari pernyataan Pak Agus. Ya, ini untuk rekomendasi Anda sendiri nih ya, sebagai pengamat sendiri untuk pemerintah daerah termasuk instansi mungkin RRI khususnya nih Pak Riko, dalam pengelolaan anggaran agar tetap efisien dan efektif, seperti apa rekomendasi Anda? Ya baik, yang pertama sekali lagi saya sampaikan bahwa efisiensi itulah strategi yang digunakan baik di manajemen publik maupun manajemen bisnis. Silahkan kita boleh cek bisnis mana aja yang melakukan efisiensi, bukan barang langka. Jadi ini hanya masalah bagaimana mengelola keuangan agar lebih tepat. Yang kedua, tentu saya lagi kembali mengingatkan bahwa memang kita harus menumbuhkan perilaku hidup sederhana. Dengan demikian, sebetulnya ketika perilaku hidup sederhana itu sudah tumbuh,
hal-hal terkait sama efisiensi bukan barang baru, sudah terbiasa. Saya pengen contohkan hal sederhana saja ya, di kelompok kita misalnya, maaf nih ibu-ibu misalnya yang suka belanja baju ya, atau belanja yang paling di rumah masih ada, masih cukup baik karena masih suka belanja lagi ya. Iya. Saya pikir dengan suasana seperti ini kita bisa memilah kapan harus berbelanja kembali pakaian atau tidak gitu, karena masih bisa digunakan, tidak harus semua harus dibeli. Dan plan orang nanti dampak ekonomi terhadap pertumbuhan itu akan terganggu katanya. Saya pikir itu juga akan ada keseimbangan ekonomi baru. Memang benar pertumbuhan ekonomi kita nasional ini dibangun oleh dua, sebetulnya secara instrumen ada 6, tapi 2 aspek yang paling dominan di kita, yaitu konsumsi, yang kedua adalah belanja pemerintah, belanja negara. Ketika ada satu hal yang terganggu, maka kesannya mengganggu pertumbuhan ekonomi yang lain. Ekonomi itu kan sifatnya kayak liquid ya, cairan. Dia akan mencapai titik keseimbangan baru dengan situasi-situasi yang dihadapi. Jadi aspek pertama bahwa efisiensi bukan pendekatan manajemen yang lumrah dan biasa terjadi, dan yang kedua kita punya sikap-sikap hidup sederhana yang harus kita tumbuhkan. Dan yang ketiga, nah saya harap yang ketiga, tentu saya berharap kemudian tidak ada hal yang kemudian mengganggu kinerja terhadap pelayanan publik. Dengan demikian apa yang dilakukan organisasi yang berkaitan dengan pelayanan publik itu bisa berjalan seperti apa adanya lah. Saya pikir RRI tetap akan siaran kan, akan menyampaikan informasi pada kami kan. Saya ini kan juga selalu mendengarkan siaran RRI, dia akan mendengarkanlah informasi dari RRI yang tidak akan terganggu dengan hal tersebut. Cuman kembali lagi tadi disampaikan tidak perlu ada perjalanan luar dinas ya, tidak perlu makan minum kan juga udah biasa makan minum itu. Jadi nggak perlu perjalanan dinas berkali-kali ya, itu juga semua juga sadar bahwa itu juga tidak terlalu tepat. Atau kemudian misalnya ATK ya, kan saya pikir juga pulpen kan tidak sekali pakai hilang. Nah jadi banyak yang kita mulai sadarkan dengan perilaku-perilaku sederhana yang kemudian sebetulnya hal yang biasa kita harus terjadi sejak dulu, sekarang terkaget-kaget kita dengan rencana efisiensi ini. Lagi-lagi saya juga berharap efisiensi ini emang upaya melakukan kapitalisasi modal untuk tentu hal yang baru, atau kemudian untuk prioritas terhadap program-program lain. Saya tidak mau menyebut bahwa apakah pemerintah akan melakukan dengan makan bergizi gratis, karena ramai diisukan ya bahwa ini katanya untuk menutupi makan bergizi gratis. Saya tidak mau mengkaitkan dengan hal itu. Begitu. Baik, mungkin waktu kita juga terbatas ya. Terakhir mungkin untuk menutup dialog pagi ini mungkin Pak Yonas ya. Silakan Pak Yonas, apa yang ingin disampaikan juga terkait dengan obrolan kita pagi ini? Baik, pertama, efisiensi itu adalah bagian daripada upaya kita untuk lebih taat, lebih disiplin lagi, lebih bijak di dalam mengelola anggaran negara yang diberikan kepada kita untuk outcomes yang lebih baik kepada publik. Pertama. Yang kedua, kepada seluruh karyawan, pegawai LPP RRI dimanapun berada, teristimewa yang ada di Ternate, oke, mari kita konsen di dalam tugas kerja kita. Biarkanlah hal-hal besar yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan itu menjadi kewenangan daripada direksi dan Dewan Pengawas untuk melihat dan membuat yang terbaik bagi lembaga. Ketaatan, kepatuhan kita, tidak membuat kegaduhan dengan beragam informasi-informasi yang keliru yang belum tentu kebenarannya. Itu jangan lagi menjadi bagian dari perilaku kita. Ini soal attitude, soal perilaku kita. Karena itu, mari kita tetap berpegang teguh kepada Tri Prasetya, melaksanakan tugas dengan tetap patuh, taat, dan berintegritas. Lalu yang paling terakhir, di era disrupsi saat ini, membelajarkan kita untuk lebih berkreatif dan berinovasi untuk melakukan segala tugas pekerjaan kita. Penghematan tadi, hidup sederhana, itu menjadi penting seperti pesan dari Pak Riko. Saya kira itu buat teman-teman, salam sekali di udara tetap di udara, itu ya. Tetap semangat untuk melayani publik dalam tugas dan kerja kita. Biarkanlah kebijakan-kebijakan lanjutan itu menjadi kewenangan
direksi, sehingga kita secara terstruktur dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kita sesuai fungsi kita masing-masing. Sekira itu. Baik, Pak Yunas, terima kasih. Sampaikan juga salam kami dari RRI Ternate untuk para direksi di sana. Tetap sehat, tetap semangat, dan mungkin di lain waktu Amin. juga bisa kami hubungi untuk masalah-masalah lain ya, Pak Yunas ya. Oh, siap, Terima kasih Manggela banyak. ya. Salam hormat saya buat teman-teman di RRI Ternate siapapun itu ya. Baik. Teruslah bekerja. Salam hormat saya buat pribadi dan keluarga, juga Pak Riko ya, juga Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Riko Waalaikumsalam. juga ya, sudah mampir juga pagi hari ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan di lain waktu juga masih bisa terus bergabung bersama dengan kami Pak Riko ya, jangan bosan-bosan. Pak Agus juga terima kasih ya, Ya, terima waktunya kasih. pagi hari ini. Baik pendengar, kita sudahi dulu untuk obrolan atau dialog Ternate pagi ini. Kita selanjutnya bergabung untuk mengikuti berita sentral Pro 3 Jakarta. Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Subianto, berikut laporan selengkapnya Joko Saputra.